barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya, nikmatnya masih menyertai kita. Hadir kita di majelis ini mudah-mudahan semakin membersihkan diri, meningkatkan keimanan, menguatkan keyakinan, belajar dari orang-orang terdahulu, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dihormati, yang disegani dan senantiasa didoakan insyaallah taala. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa menghasung kita, mendorong kita untuk selalu berada di majelis ilmu dengan menjudaskan fadilat-fadilat dan keutamaan yang didapatkan oleh orang yang mengajarkan dan yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang teguh di atas sunnah Nabi SAW, sehingga senantiasa namanya hadir di hati kita, disebut oleh lisan kita, sehingga salawat dan salam senantiasa terlontar dari bibir kita. Kemudian kita berdoa pula untuk para orang tua kita, para guru dan karib kerabat, saudara mara, baik jemaah yang di sini ataupun yang lain. Mudah-mudahan Allah sembuhkan yang sakit, Allah jaga kesehatan yang sehat, Allah bimbing dengan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan diberikan curahan rahmat, ampunan, dan diberikan tempat yang menyenangkan dan membahagiakan. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada malam ini kita belajar dari adab dan keutamaannya. Qala al-Imam
atau Ibn Abi Hatim rahimahullah berkata perawi kitabnya ini, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan masyhur Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad. Abu Muhammad itu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala Al-Hasan ibn Abdul Aziz Al-Jarawi Al-Misri, telah berkata Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi Al-Misri, adalah seorang imam di Mesir yang merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, jadi muridnya berkata Imam Asy-Syafi'i, ma nazartu ahadan fa ahbabtu an yukhti wa ma fi qalbi min ilmin illa wadidtu annahu inda kulli ahad wa la yunsabu ilayya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi juga dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dan disebutkan pula dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Ini sanad sahih. Asy-Syafi'i berkata, ma nazartu ahadan, saya tidak pernah berdialog, bermunadzarah, berdebat dengan seorang pun dengan tujuan fa ahbabtu ayyukhti, saya suka dia salah. Tidak pernah beliau berdebat dan berharap lawan debatnya yang salah. Kalau kita kalau bisa 9-0 ya. Ini subhanallah, memang orang cerdas, super cerdas ya, dan memang selalu menang, tapi dia tidak pernah berniat saudaranya dalam diskusi tersebut tersilap dan tersalah. Pak ya jadi enggak ya? Apa guna dapat urusan kalau tidak ada tentu salah kawannya, kan ya? La haula wala quwwata illa billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan dia lisan musaddad, lidah yang memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang berdebat dengannya yang tersinggung, apalagi mendendam karena debatnya. Tapi karena perbedaan pendapat, ada yang tidak suka dengannya, dan itu banyak. Kadang-kadang isu yang berkembang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya sedang ada pada seseorang. Berarti kemarin kita sebutkan, masih lupa ya? Atau belum saya sebutkan di sini. Imam Asy-Syafi'i ketika masuk ke Mesir, mazhab orang Mesir apa waktu itu? Maliki. Dari dulu mazhab Maliki masuk ke Mesir. Sebab murid-murid Imam Malik yang hebat-hebat banyak balik ke Mesir. Di antaranya Abdullah ibn Wahab Al-Misri, yang paling thiqah riwayatnya, atau yang paling kuat riwayat kitab Al-Muwatta dari Imam Malik, riwayat Abdullah bin Wahab yang paling dhabit, karena dia mendengar kitab Muwatta di Imam Malik berulang kali dah tamat, dia ulang lagi bersama imam, karena dia ingin belajar dari adabnya Imam Malik. Kalau ilmu sudah ada dihafalkan, tapi dia ingin belajar adab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Gitulah orang dulu. Jadi gurunya berkesan pada dirinya, bukan hanya mengisi otaknya, tapi juga mengisi adab dan akhlaknya. Allah musta'an. Nah, makanya heran kalau Imam Asy-Syafi'i yang salah satu dari produk Imam Malik rahmatullahi alaih.
Nah, di antara murid Imam Malik yang juga sudah ke Mesir, Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, dan juga Imam Ibnu Bukair dan seterusnya. Nah, ketika sampai ke Mesir, Imam Syafi'i tentu dia punya ijtihad sendiri pula, tidak sama dengan yang difatwakan oleh gurunya Malik. Orang-orang Mesir pada menolaknya, sampai-sampai muridnya tinggal sekitar 9 atau 10 orang lagi. Awak jauh datang ke Baghdad, orang tak tahu dah. Sah? Tentu agak terasa bagi Imam Syafi'i, ditambah fitnah-fitnah lagi, isu-isu macam-macam. Kau tak ikut salaf gunanya. Apa sebab beza pendapat dengan Imam Malik? Kau tak sunnah dan sebagainya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah tetap istiqamah, karena murid-muridnya yang setia selalu menyemangatinya. Bahkan beliau sudah nak berhenti ngajar, tak mau lagi ngisi kajian. Apa sebab? Orang sudah pada meninggalkan majelisnya, karena isu tadi. Berbeda pendapat sedikit berarti keluar dari mazhab, keluar dari manhaj. Jadi kalau sekarang ada, bukan sekarang aja, dari dulu sudah ada. Tapi Imam Syafi'i didorong terus oleh muridnya. Akhirnya beliau kembali. Akhirnya tak lama kemudian berubah pula mazhab ahli Mesir menjadi mazhab Syafi'i. Subhanallah. Benarlah kata beliau yang mengatakan dalam kitab mungkin dalam kitab ini juga kemarin, atau diriwayatkan dari beliau, adalah la yumakkanu ar-rajulu hatta yubtala. Seseorang tidak diberikan kekuatan dan kekuasaan kecuali mesti diuji dulu. Mesti diuji. Itu sudah sunnatullah pada orang-orang yang menyuruhkan kebaikan, orang-orang yang hendak ditinggikan seperti para nabi dan rasul, para ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka mesti diuji dengan ujian yang semakin tinggi kelasnya, semakin berat ujiannya. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mesir, karena memang banyak yang bertentangan dengannya, tentu sering disuruh untuk bermunazarah, berdialog. Sekarang kan sering orang berdebat, berdialog, karena memang banyak yang bertentangan, banyak yang berkhilaf. Maka di Mesir dia sering juga disuruh untuk bermunazarah. Nah, lihat tujuan beliau bermunazarah, kaum muslimin. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi yang berbicara. Ma nazartu ahadan fa ahbabtu ayyukhti'ah. Tak pernah saya bermunazarah dengan seorang dengan harapan orang itu yang salah. Bahkan dalam riwayat lain nanti disebutkan, seperti dalam Manaqib Asy-Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan, ma nazartu ahadan illa wa tamannaitu ayyudhhirallahu al-haqq ala lisanihi. Tak pernah saya berdebat dengan seorang kecuali saya berharap Allah nampakkan kebenaran di lisan orang itu. Subhanallah. Tahu tak tuan-tuan kenapa? Karena Imam Syafi'i baginya menerima kebenaran itu mudah asal ada dalilnya. Sedangkan lawan debatnya belum tentu mudah menerima kebenaran. Apalagi memang orang lebih banyak berdebat mencari pembenaran. Maka kalau saya, nanti seperti yang akan disebutkan dari beliau juga, kalau beliau setelah mati pun siap menerima kebenaran dan disalahkan pendapatnya. Awak aja tak mau kata Imam Syafi'i salah. Kan kita yang bersetinggi, pokoknya Imam Syafi'i tidak pernah salah. Dia sendiri, saya rujuk dari pendapatku walaupun setelah mati. Maka beliau sangat mudah untuk kembali kebenaran. Maka dia ingin saudaranya yang mengucapkan kebenaran itu, sehingga mudah diikuti. Sedangkan yang lain belum tentu. Maka beliau katakan, Pak Ahbab tu yukhti, saya tidak ingin dia salah. Sebab kalau saya yang salah, saya mudah kembali pada al-haq. Karena ada sebagian orang sangat payah untuk menerima kebenaran, walaupun sudah nyata. Sahih? Kaum muslimin muslimat
Seperti yang ya mungkin Anda pernah ceritakan. Saya dapat suatu perkataan ulama yang bagus menurut saya. Menurut ambo, ancak nasihat untuk ambo sendiri. Ketika ambo lihat akhirnya saya berbahagia menerimanya nasihat itu, rasanya ingin pula berbagi. Rasanya ingin berbagi, maka saya apa nama share nama bagi ya, share itu bagi artinya. Kita bagikan ke grup-grup yang ada di WA gua. Bagikan grup grup Iko, alhamdulillah rata-rata mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih, masya Allah. Ya tidak apa-apa tapi bagi saya sangat bermanfaat menurut saya. Apa katanya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma min jasadin illa wa fihi hasad. Tak satu pun jasad ini kecuali di dalamnya ada bibit hasad. Kan ya? Kan muwabuk-wabuk dah ni orang dapat. Ikan muwabuk-wabuk dah kata orang mulia. Kita orang mulia. Antok-antok kan. Tapi ketika orang lain yang dapat buat hati kan? Indah sih. Sebab ini kawan awan tak buat jati. Kan ya? Motor bau kawan awak buat jati. Kan ya? Dapat jabatan kawan buat jati. Itu normal kan? Iya tak? Awak gaji sama je nya, jabatan kerja sama je nya. Tapi umat copek sudah berawak. Nak berawak tidak? Nak berawak. Mana lo dapat biji de gaya je nya. Lah mulai sah. Itu bibit. Ada pada kita kata Syekhul Islam. Tapi ada yang orang itu karim, artinya mulia akhlaknya. Apa kata beliau? Fa ammal karim fayukhfihi. Orang yang mulia akhlaknya dia sembunyikan. Artinya tidak terlihat nanti dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Ada perasaannya cuma tidak diperturutkan, tidak berimbas pada perkataannya. Kalau sampai ke perkataan dia, nampak tes mentala butuh tu kalau motornya kan ya? Apa jadi piti dega ini? Jen. Ini jen itu masalah. Dah mulai dari hasad menjadi fitnah. Sah? Sediakan sana caranya, telepon dasman, bau motor bu ya. Selesai kan? Patang mau ganti lah, kalau ganti lah lihat. Sana jawabannya, pakai istilah orang pemuda dahulu, anak-anak muda dahulu. Tekanang lah. Kalau diganti belakang duduk atau ya, apa ni? Alun akad lah. Alun akad. Kalau alun akad boleh diganti. Faham tak? Tak faham sendiri. Preman-preman awak dahulu. Kalau alun akad kan diganti tahu di belakangnya. Kan iya? Macam itu cuma terdulu. Tak ada nombor modern bodoh. Tu dia diganti tahu. Kalau ada nak nampang keadaan boleh aja tak masalah. Dan jawab tak masalah dah. Pakai lu Ustaz 2 tahun ni nya. Tapi tak balik nama orangnya. Siap. Ya, Mat. Mat. Siap. Tapi itulah kalau diikutkan hasad akan melahirkan ucapan tidak senang. Bahkan menjadi fitnah, mungkin akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Jelas? Wa ammal laim, sedangkan yang buruk peranginya fayubdihi, akan terlihat pada tingkah lakunya dan ucapannya. Alhamdulillah sebagian besar menerima dengan lapang hati, termasuk saya pertama. Memang itu tujuannya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit itu, sah? Tapi ada sebagian, masya Allah, dapat kiriman itu qalu dari grup langsung. Dapat di grup qalu lah langsung. 2 minit sudah itu yang paling dokek kayaknya qalu juga. Malam grup ditutup. Selagi grup baru dan tak masuk dalam lab. Subhanallah. Apa enggak masalah payahlah nyo. Ni kalau lady wasabik di grup do. Kalau sabik grup ikut tak topik, tentu dah kan.
Sah? Atau tafsirnya kecil neko, atau waktunya tak pas orang kirim mantap juga. Tapi enggak. Kalau di grup sudah dikendek orang okeynya, sudah itu malam grup ditutup. So lagi buat grup baru dia enggak masuk oleh. Padahal patutnya masuk. Patutnya apa? Masuk. Begitulah kaum muslimin, orang menanggapi. Enggak semua orang siap. Enggak semua orang siap dikatakan salah. Padahal di situ tidak ada tujuan siapa yang salah. Nasihatnya umum. Kan tak sabit lah, kecuali bawaan pribadi ke. Gini ke amat mana? Gini ke amat apa boleh dia mau sawak nak lengar hatinya. Iya enggak, ini ke semua orang. Tapi begitulah tanggapan macam-macam. Tapi kebanyakan adalah menerima dengan senang hati. Tapi ada sebagian yang mungkin wallahu alam, mungkin dia mengatakan dia dong degonyinya. Nah, itulah makanya Imam Syafi'i rahimahullah ingin kebenaran itu lahir dari saudaranya, sebab beliau sangat mudah menerima, sedangkan yang lain belum tentu. Wa ma fi qalbi min ilmin illa wadittu annahu inda kulli ahad. Dan apapun yang ilmu ada di sini dalam hati saya, beliau mengatakan ilmu apapun yang ada di hati saya ingin diambil oleh semua orang. Ilmu diambil saudara kan tak apa ya? Berbahaya bagi awak? Tak. Tapi ada juang macam itu. Ada juang macam itu. Tak boleh orang. Ada juga. Iya, sebagian orang ada menutupi kajian kadang. Nak jen orang lain ikut. Subhanallah. Ada. Walaupun tidak banyak. Tapi ada, saya sudah mengalami. Mau berapa bulan pengajinya, tidak boleh banyak, tidak boleh mantan tu. Ya sudah itu buang lain dah. Buang lain. Subhanallah. Berarti kamu tidak boleh dapat ilmu itu. Tapi mungkin di jalur itu, jalur lain masih betul banyak. Jadi kaum muslimin, padahal ilmu itu semakin dibagi, semakin banyak. Tuan-tuan, tinggal ajarkan seseorang sebuah ilmu, dia amalkan. Mungkin awak tak sempat ngamal dah. Apalagi ilmu tentang berinfak. Awak apa yang mengamal gitu ya? Uangnya ngamalkan banyak. Tapi subhanallah, kalau andainya kita dapat seperti orang itu, kita akan berbuat. Kan niat kita begitu. Cuma nak adun leh. Kalau sabit tuan-tuan, lam yawi mau kadi mencuba comel jadi orang kaya, ndo jadi orang. Comel jadi orang kaya. Kaya nanti sabit ya. Kini kan kaya contohnya kan. Nah, tapi nanti sabit kaya. Artinya kalau dapat dia ajak minta Ustaznya. Tanah Masjid Darul Hijrah tinggi 1000 meter lahnya. Berapa itu ya? Berapa sah? Berapa meter sah tak kadang? 250 kali 1 kan 25 jutanya. Berapa? Oh 1000 meter satu ya. Berarti berapa itu? 250 juta. Awak 2 juta mati pikir panjangnya ada lu deh. Apalagi 250 juta. Awak inginnya saja langsung. Ya, kini terkening. Kan itu kan tak. Di lo lah kan dah habis macam itu. Jadi lepas cuba tapi Allah diizinkan. Nya tak tonton doa enggak ada. Tak takut lo tersaingi lah kayu lainnya pada awak enggak itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i ingin apapun ilmu yang ada di hatiku diambil oleh orang, dan lebih lagi apa katanya? Wala yunsabu ilayya. Tapi ilmu itu tidak disebut ilmunya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah berniat buat mazhab? Tak pernah dia berniat bikin mazhab. Tapi Allah tahu keikhlasan dirinya, sehingga Allah mengirim orang-orang yang menjadi murid-muridnya, yang besar-besar, yang hebat-hebat, sehingga menuliskan ilmunya dan mendudukkan kaedah-kaedah yang dengannya Imam Syafi'i mengaji dan menganalisa dalil-dalil dan hujjah.
Sehingga diketahuilah ini manhaj mazhab Imam Asy-Syafi'i, supaya nama beliau tetap hidup, sinar ilmunya tidak redup. Itulah salah satunya kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita ingin berkekalan sebutan kita, tak perlu kita yang usahakan dengan tim sukses kita. Niatkan karena Allah SWT. Sebab kata Imam Malik, makana lillahi baqin. Setiap yang diniatkan karena Allah pasti abadi. Lihat kaum muslimin dan muslimat, Imam Malik ketika dikatakan kepadanya, Buya nuli kitab lo Al-Muwatta, nama Ibnu Abi Zaid bin nulis juga kitab Al-Muwatta, simpulan ngirimnya buat Al-Muwatta. Apa dia mau sama judul kitab kan ya? Imam Malik karena dia tahu, karena dari awal dia menuntut ilmu dia katakan ma talabtul ilma illa li anfiyal jahla an nafsi. Illa li nafsi. Saya tidak menuntut ilmu untuk orang lain, saya menuntut ilmu untuk saya. Saya menuntut ilmu untuk saya. Kan sebagian kita menuntut ilmu untuk orang. Apa maknanya? Nalai hebat so dipandang orang, kan ya? Nah, Imam Malik katakan, saya nuntut ilmu dari diri saya. Tidak pernah nuntut ilmu kecuali untuk menghilangkan kejahilan dari diri saya. Tapi yang namanya ilmu itu selalu mendorong kita untuk berbagi dengan orang lain. Karena apa? Kalaulah harta saja beliau suka berbagi dengan orang lain, padahal berkurang menurut nominal, apalagi berbagi ilmu yang bertambah secara nominal aja bertambah. Ilmu kita semakin diajarkan semakin kuat hafalannya atau semakin hilang? Semakin kuat, berarti bertambah. Kalau uang enggak, berkurang dari rekening, kan ya? Kan berkurang dari saku, berkurang dari kampir, berkurang dari di sudut sopalo nenek-nenek, di puntalan sopalo terkadang lah. Nenek tak nyimpan piti di sopalo, boleh basuh lah dah. Nah. Di bawah bantai, simpul lah, simpul BT situ dia. Kalau nani ni orang nampak muka simpul kayak dokek, orang itu tu kan, iya. Tengoklah jaketnya ni orang penyayang kayak cucu dia, kan ya. Nah, masa nampak cucu dia, memang disimpul itu untuk cucu dia. Pada BT ayah cucu banyak bodoh, tapi sayang tetap diberikan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mau saya katakan, saya ingin ilmu ini semuanya diambil orang, tapi tak satu pun disebut ilmunya Asy-Syafi'i. Tapi ingat sekali lagi, kata seperti Imam Malik tadi, kalau lillah akan berkekalan. Makanya tak perlu antum bikin tips sukses untuk menjadi orang terkenal, tak perlu. Ya, karena kalau Allah yang mengangkat, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat nama baikmu. Padahal waktu itu Nabi sedang dalam kondisi tertekan, dituduh macam-macam, aliran intoleran. Aliran intoleran. Nabi disebut intoleran, bawa ajaran baru, aliran menyesatkan, pemecah belah umat, pemutus silaturrahim, mauncah-uncah, kapak berpulang dah tak panjai lah. Kapak berpulang dah dari Gua Hiraan, bukan patutnya kapak apa guna? Membola. Kalau panjai menauin. Itulah bahasanya. Kapak dia berpulang dari Nabi itu bukan panjai. Akhirnya memecah belah umat. Apakah benar tuduhan itu? Apakah benar tuduhan itu? Tidak. Dalam hati mereka tahu bahawa tidak ada orang yang lebih ikhlas daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya seperti kata Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Mbak minum wajib Bani Hashim jual. Akomodasi Bani Hashim jual. Kita jadi Nabi Bani Hashim tu mana tu kami lain? Mana tuak kami?" Kan ya? Eko berkambang dah awal makanannya. Tu mana tu kami lainnya. Kalau inyo ngaji banyak, kalau kami ya Syekh.
Bukan masalah, itu kan hak Allah yang menundukkan, Allah yang memberikan. Karena memang orang yang kalau ngaji sunnah, baginya mengaji itu adalah penghasilan. Beda dengan yang tak ngaji sunnah, baginya mengaji itu menghabiskan waktu dan memberatkan. Sah ya? Sah. Kita ini sekarang duduk begini ini bagi kita kebahagiaan, karena memang menenteramkan dan menenangkan. Setiap bertambah ilmu, bertambah amal, berbuah. Kalau mau tanaman jongok sawit lah mulai buah manon leo daripada mulu nanam dah mampu. Kalau buat semakin rajin kan ya. Makanya berikan ilmu yang melahirkan amal, maka orang semakin rajin untuk datang. Jangan berikan yang ilmu yang tak melahirkan amal, atau amal yang abal-abal atau dipalsukan. Mohon maaf saya sebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah tidaklah mutahan doe. Lelah mutahan. Nya sama-sama rolek jemerenya. Non asli do bersertifikat nyamat. Ya kan? Yang dak asli ndak bersertifikat. Yang kedua, yang asli do dipakai 5 tahun indak bau barah. Iko pakai 5 jam lah tinggi di tangan. Begitulah yang namanya bid'ah hasanah tidak tahan. Sebab yang sunnah itu yang tahan sejak zaman Nabi sampai hari ini. Makanya sebarkan sunnah Nabi SAW. Orang pasti barang mahal tapi dapat dengan mudah diakses. Orang lebih suka memakainya daripada barangnya murah, barang yang tidak asli tapi harganya mahal pula. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi memang sejak awal disebut intoleran memang. Tapi ternyata Nabi lah yang paling toleransi. Kapan itu? Setelah nanti diberikan kekuasaan kepada Nabi mengambil ke Mekah ke dalam pemerintahan Islami. Di situ mereka ngaku akhun karim, ibnu akhun karim, dan memang terbukti Nabi SAW bukan untuk mengganyang seperti yang difitnah. Sebab kalau berkuasa Muhammad kau abi awak deh. Kalau berkuasa Muhammad kau nanti habis kita dibantainya. Itu hantu yang menakuti mereka. Padahal Nabi SAW datang untuk menghidupkan mereka, menghilangkan karat-karat jahiliyah, menghilangkan subuhat-subuhat syirik dari hati mereka. Tapi karena sudah mengakar, akhirnya mereka tidak mau menerima, sehingga difitnahlah Nabi dengan berbagai fitnah. Dan alasan yang memfitnah dakwah sunnah sepanjang zaman itu sama. Coba tonton perhatikan, pasti tuduhannya satu, tidak menggunakan logika dan akal. Makanya Nabi pun disebut tidak menggunakan logika. Para Nabi disebut ngak bohong, ngak nyenak do Nabi. Inna lanaraka fi safahatin. Kalian bohong ngak. Jadi kalau membongak itu memang cara jahiliyah. Cara jahiliyah yang suka memperbongak-bongak para penyeru kebenaran. Yang kedua, alasannya adalah tidak sesuai dengan kearifan lokal, budaya turun-temurun. Makanya selalu dikatakan apa yang tuan-tuan amalkan jangan sampai dirubah-rubah, sudah sesuai dengan agama. Sebab buya-buya kita dulu juga berilmu, sah? Jadi kalau ada orang nak merubah-rubah jangan diterima. Kan itu alasan. Sama Al-Quran katakan, "Iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana." Apabila dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan, maka mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami temukan orang tua kami mengamalkannya, nenek moyang kami mewariskannya. Padahal mereka mungkin waktu itu tanpa ilmu. Kemudian bahwa dikatakan bahwa ajaran ibu Nabi itu memecah belah, padahal ajaran Nabi lah yang menyatukan. Yang mereka buat-buat itulah yang memecah belah. Kapan terlihat? Setelah Allah berikan ke Nabi alaihissalam untuk memimpin dunia ini, di situ mereka wajib mengakui
seluruh pilar pembangunan, yang paling maju adalah di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, saya tanyakan kepada murid-murid saya di UIN, apa indikator negara maju? Jawabannya sains teknologi. Kalian korban sains teknologi. Tak tahu tu kalau negara maju. Majunya sebuah negara, kalau untuk Indonesia, baru dikatakan negara Indonesia ini maju bila terlaksana sila yang 5. Pancasila. Apa itu? Lah, tak apalah. Naam. Kita tengok, ada tak sains teknologi di Pancasila? Tak ada. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Tak ada ya tauhid yang bebas dari syirik sempurna kecuali di zaman Nabi alaihissalatu. Maksudnya bicara tentang umat Islam ni. Sahih? Tanpa syirik. Sekarang umat Islam ada yang berbuat syirik? Banyak. Atas nama agama pula. Baik. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemana ndak apal di semua apal dia. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah, peri kemanusiaan yang beradil dan beradab ada yang lebih daripada zaman Nabi? Hah? Rata semuanya, bukan perorangannya, semuanya beradil dan beradab. Kalau hari ini, Tahib. Lanjut, persatuan Indonesia. Ada tak kesatuan yang seperti di zaman Nabi? Ada. Sampai demi persatuan dia siap berkorban istrinya dan hartanya. Kan ya? Dan kisah ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita cerita persatuan tapi mau agak tahu ikut je. Kan ya? Asal besok ini lah tuduhan yang datang. Sah? Tapi cerita tentang bersatu padu. Tapi kojo mah memporak-porandakan persatuan. Sebab apanya konsep persatuan itu tak tentu deh, itu masalah. Harus sama walaupun batil. Itu tak akan menyatukan. Kebatilan tak pernah akan menyatukan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dan perwakilan. Masya Allah, Nabi di atas kita semuanya. Yang para sahabat sah. Nah, tak pernah Nabi bangi lah kalau musyawarah. Awak kalau tak tembak usulan Allah bantin lainnya. Kan ada wak berapat tu tak tembak usulan, nak ngundurkan diri. Kan ya? Iya tak? Itu kita. Nya musyawarah namanya, tapi wa Allah. Kan ya? Karena apa? Semuanya dengan nafsu. Maka beda dengan Nabi dan para sahabat musyawarah dengan ilmu. Makanya sebelum musyawarah, Nabi, para sahabat nanya dulu ke Nabi, ya Rasulullah, ini wahyukah atau pendapatmu? Kalau wahyu tak perlu dimusyawarahkan lagi. Sami'na wa ata'na. Kewahyunan musyawarahnya tu bantau dah. Kan ya? Kalau wahyu masih dimusyawarahkan berarti bantau juga. Wang tangkau ni kan tak sampai tangkau, wang bangaknya nya. Nanda mau taat sangat nak sabit tangkau. Yang nak taat kena sampai bohongan. Dan itu makasuirnya dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal Nabi kalau musyawarah itu mulai dengan fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jadi kalau kan musyawarah jenah do lawan dah kawan sodok. Kalau awas bagian masuk pas sidang dan habisi. Makanya tidak akan ada persatuan yang benar. Kalau Nabi tidak maafkan mereka, apapun kesalahan saudara kita ketika rapat hilang. Yang kedua, wastaghfir lahum, minta ampunan untuk mereka kepada Allah, dosa mereka kepada Allah mudah-mudahan dihapus. Apa sebab? Orang yang bersih dari dosa lebih jernih pikirannya daripada orang yang membawa dosa. Setelah itu baru wasyawirhum bil amri. Habis dua musyawarah, di hati tak ada masalah, antara saudara kita dan Allah tak ada masalah, itulah yang namanya musyawarah yang menghasilkan. Jelas? Kemudian perwakilan, yang mewakili kita itu harus orang-orang yang berilmu, bukan orang yang berpiti.
Sebab kalau berpiti cenderung untuk mencari piti waktu. Orang yang berpiti maju cenderung untuk cari piti, makanya dia siap menyebar piti, makanya jangan diambil piti. So dia ambil piti awak dah. Awak sogok adanya 25.000, 250.000, sudah itu awak nyogoknya 250 juta. Kan ya? Nak isa nagang nak kalian kan berbalik potong suara kalian. Kan ya? Tu ke mana? Nak kena balik modal kan? Makanya jentemo piti menjelang pilkada ke. Tapi lah sudah anton ambil lah. Nah, kalau lo sudah anton lah. Ambil. Kalau kini jen. Kena sogok awak dia. Awak sogok kenek dia sogok adanya. Tiba ini awak sogok banyak. Faham saya? Baik. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, kajian Muhammadiyah masih hafal, masih setia dengan Pancasila, Masya Allah. Tapi Nabi SAW lebih tinggi pelaksanaannya daripada apa yang disebutkan. Keadilan yang benar-benar adil, terciptanya stabilitas keamanan. Makanya saya sebutkan kaum muslimin, tujuan bernegara itu bukan untuk sains teknologi, itu hanya imbas kecil daripada ini. Bahkan sains teknologi, pembangunan gedung dan seterusnya, istana-istana di dalam Al-Quran dan Sunnah selalu sebutannya tercela dan wanti-wanti peringatan sah. Setiap bicara tentang pembangunan bumi di keduniaan sifatnya selalu sifatnya tercela. Jadi tidak itu tujuan. Dan alhamdulillah para pendiri negara ini paham itu. Jadi tidak dimasukkan sains dan teknologi. Itu hanya riak sedikit. Kalau diperlukan kita ambil, kalau tidak itu bukan syarat kemajuan. Bukan syarat kemajuan. Yang maju itu yang mencapai visi dan misi dari berdirinya sebuah negara. Visi dan misi dari umat manusia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ternyata banyak anak-anak pendidikan kita tidak paham mana yang maju, mana yang tidak maju. Maka disebutnya masa keemasan Islam abad ketiga Bani Abbasiyah. Apa sebab? Paling banyak umat debat itu. Berarti kini paling maju loh umat Islam. Karena lebih banyak loh debat pada abad ketiga tu. Kan ya? Dulu nak jadi apa pemimpin tak berdebat untuk maju tapi berdebat untuk mundur. Kalau gini dah debat untuk maju, bahkan cai kelebihan uang. Tak ada kelebihan tu kelebihan uang cai lah. Kan ya? Nya seharusnya menunjukkan kelebihan kita, bukan mencari kelebihan orang lain. Caklah sabuilah. Yang kedua kalau lah debat telah tu kalun dan simpan-simpan dahulu bakalun ria jadi. Kan ya? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kepada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ingin semua ilmu itu didapatkan, diambil, tapi tak satu pun dinisbatkan kepadanya. Baik, kita azan dulu. Baik.
أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول حي على الصلاة. لا حول حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح. لا حول ولا قوة الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد الصلاة اللهم رب آتنا الصلاة. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian riwayat setelahnya insyaallah mirip dengan apa yang disebutkan daripada riwayat ini. Qala al-Imam Ar-Rawi akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz Ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali ibn Abi Hatim Ar-Razi. Qala akhbarana Ar-Rabi', telah menyampaikan kepada kami berita ini Ar-Rabi' yani Ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Jizi Al-Misri. Qala sami'tu Asy-Syafi'i, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa dakhaltu alaihi wa marid, ketika saya masuk ke rumahnya dia sedang sakit. Fa zakara ma wada'a min kutubihi, lalu dia sebutkan kitab-kitab yang sudah ditulisnya. Faqala lawadittu anna al-khalqa ta'allamahu wa lam yunsab ilayya minhu syai'un abada. Saya berharap manusia mempelajari kitab-kitab ini, tapi tak satu pun yang dinisbatkan kepadaku. Subhanallah. Ini muntaha bil ikhlas, ini puncak keikhlasan kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Bahkan ada di antara ulama rahimahullah, seperti dikisahkan Imam Al-Mawardi rahmatullahi alaih, beliau itu sebelum wafatnya tak satu pun kitabnya yang disebarkan. Tapi ngajar ada, tapi kitabnya tidak disebarkan. Dia letakkan di sebuah tempat, di sebuah peti, lalu dia sampaikan kepada muridnya yang paling setia, nanti kalau saya akan melepaskan napas terakhir, tolong pegang tangan saya. Bila seandainya saya melepaskan tangan saya, maka buku-buku itu silakan dipublish. Tapi seandainya nanti kalau saya tak lepaskan, saya tetap genggam tangan kamu, maka bakar itu buku. Berarti saya belum ikhlas untuk menulisnya. Subhanallah. Ketika dia wafat, maka dipegang tangannya oleh muridnya, dan ketika akan meninggal dia lepaskan tangannya. Makanya kitabnya sampai pada kita. Mudah-mudahan itu tanda bahwa beliau benar-benar ikhlas dalam menuliskan kitabnya. Semoga Allah SWT membanyakkan pahala baginya. Nah, Imam Syafi'i ketika itu ingin mengatakan, mungkin dia sudah merasa akan mati, dia katakan ini kitab saya, ini kitab saya, ini kitab saya. Nah, tolong diajarkan pada orang, tapi jangan sebut itu kitab saya, jangan sebut itu kitab saya. Tetapi kaum muslimin, amanah ilmu menghendaki bahwa segala sesuatu ilmu dinisbatkan kepada ahlinya.
Seperti kata para sebagian ulama, min barakatil ilmi an ta'zuwahu ila ahli. Kalau termasuk keberkahan ilmu adalah kau nisbatkan kepada orang yang mengajarkannya. Ya, kita misal dapat suatu ilmu dari guru kita, lalu kita tidak nisbatkan kepadanya, kurang barakah. Cuman masalah sebagiannya kita tidak hafal kadang. Ini saya dapat dari guru yang mana dulu? Karena kita tidak seperti yang dulu mereka meriwayatkan masing-masing dengan sanadnya. Akhirnya di saat seperti itu kita sebutkan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama atau sebagian guru kita, sah? Dan itu kan tidak salah. Yang penting qaulnya masih kita hafalkan, tapi orangnya mungkin kita lupa. Wallahu musta'an. Nah, sebab pengalaman kadang kalau salah menisbatkan salah pula, sah? Baik, kita sebutkan sebagian guru kami mengatakan mungkin sebulan, mungkin si'alan. Taib. Jadi beliau beringinan jangan sampai satu pun dinisbatkan kepadanya. Kemudian riwayat selanjutnya, akhbarana Abul Hasan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi, qala akhbarana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad penulis kitab ini, qala akhbarana Abi telah menyampaikan berita kepada kami bapakku yaitu Muhammad bin Idris bin Munzir Al-Hanzali Abu Hatim Ar-Razi, qala hadatsani Harmalah ibn Yahya telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya, yakni Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian qala sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wadittu anna kulla ilmin a'lamuhu ta'allamahu an-nas ujaru alaihi wa la yahmaduni. Saya sangat berharap semua ilmu yang saya ketahui dipelajari oleh semua orang supaya dapat pahala saya, tapi mereka tidak memujiku. Mereka tidak memujiku. Artinya saking beliau sangat menjaga jangan sampai ada riya. Jadi tidak berharap dipuji. Tapi kalau orang yang dipuji, orang yang terpuji pasti dipuji karena buat baik, dan itu tidak mudarat baginya karena beliau sudah selesai di dunia. Maka kita puji dia sekarang. Boleh memuji orang sudah mati? Hah? Boleh. Kalau masih hidup? Kalau masih hidup, jen terfitnah dia. Ya, maka Nabi SAW menyuruh kalau orang suka memuji-muji kita di depan kita, lemparkan pasir ke mukanya. Sah? Artinya sangat tidak baik memuji orang yang orang yang masih hidup. Orang masih hidup sudah tak jelas bagaimana akhir kehidupannya, bagaimana khatimahnya. Sahih? Tidak jelas. Makanya jangan terlalu memuji. Nah, jangan terlalu memuji yang masih hidup. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, saya ingin buku ilmu saya semua yang dipelajari, tapi mereka tidak memuji-mujiku. Itu tanda keikhlasan beliau. Kemudian selanjutnya qala akhbarana Abul Hasan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Naam. Qala akhbarana Abu Muhammad menceritakan kepada Abu Muhammad, qala hadatsani abi telah menceritakan kepadaku ayahku, hadatsana Harmalah telah menceritakan kepada Harmalah ibn Yahya Tujibi yang di sanad sebelumnya, sami'tu Syafi'iyyah, saya mendengar Syafi'i rahimahullah yaqul berkata, kullu ma qultu lakum falam tashhad alaihi uqulukum wa taqbalhu tarahu haqqan fala taqbalu. Semua pendapat yang saya sampaikan tapi tidak diterima oleh akal kalian dan tidak dipandang benar menurut kalian, dipandang benar menurut akal kalian, fala taqbalu, jangan terima. Ini intoleran apa tolerannya? Imam Asy-Syafi'i mengatakan semua fatwa saya yang saya sampaikan, ilmu yang saya ajarkan, bila tidak masuk dalam pikiran kalian dan dianggap itu tidak benar, jangan karena segan kepada saya kalian anggukkan saja, atau karena taklid buta kepada kalian terima saja. Kalau tidak masuk berdasarkan pemikiran kalian, tentu yang dimaksudnya orang berpikir dengan dalil, bukan orang berpikir tanpa dalil. Ingat, dia bicara kepada murid-muridnya, tidak bicara kepada kita yang suka mengada-ngada, bukan. Dia bicara kepada para penuntut ilmu. Jadi kalau seandainya tidak masuk dalam akal kalian, tidak masuk dalam pikiran kalian, tidak kalian terima, tidak hak itu bukan hak menurut kalian, fala taqbalu, jangan kalian terima.
Jangan kalian terima. Artinya beliau tak pernah memaksakan pendapatnya pada orang lain. Kita juga mengaji itu juga seperti itu. Tetapi kita berkepentingan menyampaikan apa yang kita ketahui. Sahih? Makanya kita beri kebebasan kepada murid-murid kita, silahkan kalian berpendapat. Tetapi kalian harus siap juga mendengar pendapat saya. Ya namanya waktu guru tentu siap mendengar pendapat guru. Tapi tidak semua pendapat guru kalau tak sesuai dengan ilmu yang kalian ketahui, kalian harus laksanakan. Sebab apa? Besok di akhirat kita akan ditanya, kamu tahu yang benar? Iya. Kenapa tidak diikuti yang benar? Sogan ke Ustaz Dasman ya? Tidak ada cerita. Nanti beliau Dasman di akhirat akan berlepas diri. Allah sudah ceritakan dalam banyak ayat. Besok kita akan tampil depan Allah semuanya berdiri. Orang-orang yang dulu ngajar-ngajar yang berilmu, orang-orang yang hebat-hebat itu nanti ternyata mereka ngajarkan yang salah. Orang mengajarkan yang salah. Akhirnya karena salah tidak diterima amalnya atau tersesat masuk neraka. Waktu itu mereka yang mengikut-ngikut tuh protes. Kalian yang dulu, kan itu kalian yang dulu kami ikuti. Sekarang tolong bela kami, jangan sampai masuk neraka. Boponglah corok. Sang kami dapat bela dia, belum bela kalian. Jangan kan untuk sapat tu kalian sapat tu kami tidak dapat. Apa sebab? Nyonya syafaat Nabi tapi minta ke Nabi. Padahal syafaat Nabi itu minta ke Allah. Kan tidak ada izin kecuali dari Allah SWT. Ikan tidak baik lagi nyanyi ke kuburan Nabi atau ya minta syafaat Nabi itu minta kepada yang mengizinkan Nabi alaihissalam. Kalau tuan-tuan minta ke Nabi, itu masalah masuknya sekudian. Kosan salah fasong proposal san. Jalannya enggak. Proposal harus masuk ke Allah Ta'ala, masuk ke Nabi. Enggak ada orang nonton. Dia enggak sedih itu di suara. Jadi kalau minta kepada yang akan mengizinkan Nabi memberikan syafaat. Kan banyak hadis tentang itu. Ketika orang pada datang ke Nabi di hari kiamat itu di padang mahsyar, kan pada angkat tangan semuanya. Siapa yang dah maju? Yang diizinkan oleh Allah untuk maju. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Ini yang disimpan Allah. Karena setiap Nabi itu kata Nabi alaihissalam, Nabi kita mengatakan setiap Nabi diberikan doa mustajab di dunia. Maksudnya untuk umatnya keseluruhan. Sedangkan saya simpan doa itu untuk di hari kiamat. Nuh doa hancur orang. Musa doa hancur Fir'aun. Kan ya? Nah, tapi Nabi kita simpan untuk membela kita di hari kiamat. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada Nabi alaihissalam. Kalau ada yang ngajar seperti itu, nanti akan lepas diri dia. Lau hadanallahu lahadainakum. Kalau kami diberi hidayah Allah dulu di dunia, pasti kami sampaikan ke kalian. Cuma awak oso-oso dapat hidayah dulu, kosan tidur. Ala di doang dia dapat hidayah bongi lo kayaknya. Kan ada sebagian semoga dapat hidayah wangi kan. Nah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan doang ada dapat hidayah. Semoga Allah beri ustaz hidayahnya kan. Tak kan wangi wak dah. Tapi kawan dek masuknya dapat hidayah, di doang dapat hidayah, wangi. Dinukillah memang ada pendapat sebagian mengatakan itu. Enggak. Tak ada umumnya kaum muslimin dan muslimat. Doa hidayah itu doa yang bagus untuk kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Doa rumah. Janganlah doa orang wangi kau ada masalah dah. Ini kadang doa wangi kan dibakbul lagi kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang menimba ilmu ini saya dapat pahala tapi saya tidak dipuji apa tadi? Pendapat yang tidak sesuai dengan akal kalian, dengan ilmu kalian, jangan diterima. Fa innal aqla muttarun ila qabulil haqq. Sebab akal yang sehat itu pasti dipaksa menerima yang hak. Orang yang sehat akalnya melihat kebenaran tidak nyaman dia untuk menolaknya. Walaupun akhirnya dia tolak juga. Karena syubhat.
kenek masalah jadi gak pagodang-godang bono, ya kan? Kenek masalah jadi pagodang-godang bono. Kan ya? Sekarang antara akidah as-salaf dan akidah al-khalaf. Ada sebagian orang jadi baca-baca itu disamunya semua nak menyucikan Allah Ta'ala. Iya, semua orang berbuat kesesatan ingin berbuat dekat diri pada Allah, sah? Semua aliran yang tersesat tujuannya mendekatkan diri pada Allah, tapi mereka salah jalan. Semua aliran ingin mentauhidkan Allah, iya, tapi mereka salah jalan. Mu'tazilah menafikan semua sifat Allah, tujuannya apa? Menyucikan Allah. Jahmiyah menafikan sifat-sifat Allah, tujuannya menyucikan Allah. Al-mutakallimun tidak menafikan sebagian sifat, menerima sebagian, menakwilkan sebagian, tujuannya menyucikan Allah. Tapi apakah itu yang benar? Harus ditunjukkan. Jangan bilang masalah kenek konya. Jangan sebut masalah kenek, weh. Imam Ahmad 7 bulan qadhi Mu'tazilah menandatangani bahwa Ahmad Sosek wajib dihukum. Sesat menyesatkan ahli bid'ah. Masya Allah, yang bilang Imam Ahmad ahli bid'ah siapa? Ahli bid'ah juga. Ahli bid'ah yang mengatakan Imam ahli bid'ah. 70 hakim tinggi menandatangani di setiap daerah karena mahkamah agungnya dikuasai oleh orang Mu'tazilah. Yang heran. Jadi kaum muslimin mereka kalau sampai ke atas, mereka memang menggunakan itu. Sehingga ketika ada kita nak sampai ke atas, mereka fitnah. Mereka nanti akan menjatuhkan. Kenapa? Iza sa'a fi'lur mar'i sa'at zununuhu. Kata orang Arab, orang kalau buruk lakunya, buruk pula sang dugaannya. Karena mereka yang berbuat, sekiranya orang lain seperti itu pula. Makanya bos pencuri paling curiga. Bos pencuri paling curiga. Uang mana yang dapat ikonnya? Ikonnya bos. Uang jangan coba-coba ngicu dan tak aja. Sesama pencuri tak boleh saling mencuri. Iya. Jadi kalau mereka itu paling curiga, apa sebab? Karena memang kalau mereka naik ke atas pasti menyusahkan kita. Sehingga mereka mengkampanyekan mereka itu keras, mereka itu kejam, mereka itu dan itu semua. Karena mereka memang itu kelakuannya. Jelas? Sedangkan Imam Ahmad setelah bebas, setelah dia dekat dengan pemerintah, artinya orang tu sudah membela Imam Ahmad masa Al-Wasik, datang pula orang kepadanya, bahkan pemerintah yang datang, bapa corobu ya wak balik nak ngohnya, kan ya apanya Imam Ahmad? Oh enggak, itu bukan untuk balas membalas. Kalau dah tulak sekali jen kau bono lu masalah, bukan untuk itu. Kita kalau tak dapat sekali ya biarin aja, kan masih banyak waktu lain, masih aja tempat lain. Jangan abu-abu bodoh lah sampai-sampai merendahkan lembaga-lembaga resmi ulama pula gara-gara itu. Enggak, biarkan aja berlalu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dan mata Imam Ahmad tidak merasa direndahkan. Karena apa? Karena dia tahu yang melakukan itu orang-orang jahil. Maka ulama itu lebih tinggi daripada sekedar membela diri. Karena Nabi mengajarkan begitu, tidak pernah marah untuk membela diri, tapi marah bila syariat Allah yang direndahkan. Kalau dirinya tidak pernah marah. Jadi kalau ada orang marah untuk dirinya, untuk golongannya, berarti tidak ikut akhlak Nabi SAW. Paham kita bahwa itu bukan ikut akhlak Nabi SAW. Nah, apapun alasannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad katakan, amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Kalau dosanya antara saya dengan mereka, saya sudah halalkan semuanya. Allahu Akbar. 4 khalifah gara-gara pengaduan orang-orang yang pembusuk tadi, tapi semuanya dimaafkan oleh Imam Ahmad. Padahal kalau dia mau, orang-orang itu bisa diciduk waktu itu. Bayangkan, khalifah yang ngantarkan duit ke Imam Ahmad, tidak banyak 1.000 dinarnya, tidak pakai amprah, tidak ada otoran gratifikasi, pokoknya tidak ada. Tapi Imam Ahmad katakan, akri minni amirul mu'minin assalam, sampaikan salam saya kepada amirul mu'minin, mohon maaf saya tidak bisa menerima hadiah dari penguasa. Awal lo tidak tiba-tiba tahu orangnya.
Awak je. Kayak proposal lagi lah kan. Proposal pun tak diterima lagi daerah. Maka jangan salah kalau awak kadang-kadang ustaz kalau datang ke pemerintah tak tuduh UUD. Undang-undang? Enggak, ujung-ujungnya PT. Nah, subhanallah. Jadi oleh itu dia kadang PPD ke kantor pemerintah tu. Nila tak tuduh aja apalagi mau map lo guys. Kadang map lo guys suainya kan buat dia kan. Nah, jadi kaum muslimin tak tuduh. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak memaksakan pengikutnya untuk menerima semua yang dia katakan. Inilah iman yang sebenarnya. Wa innal aqla muttarun ila qabil al-haq, karena akal itu selalu terpaksa untuk menerima kebenaran. Nah, kalau cara lain loh ya contoh. Dua riwayat lah. Kalau tak sabar sudah awak masalah isu lah. Kita hitung ulang gaji kalau masuk. Yang semirip dengan riwayat ini ada dua lagi tapi sudah ia pada lelasi lah sudah datang dia namanya lama bono punya kan iyalah buat tutuplah domang ya subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.